Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiatul Adawiyah dengan NIM 25612050011110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal neuroscience saya yang berjudul The Effects of Search Depression Specific and Anxiety Specific Internalizing Symptoms on Negative and Natural Episodic Memories Following Post-Learning Sleep. Baik, untuk tujuan penelitiannya yaitu ingin mengetahui apakah gejala internalizing atau kecemasan dan depresi, khususnya general distress atau gejala umum, anhedonia, khusus depresi, dan anxious arousal, khusus kecemasan. Selanjutnya, mempengaruhi kemampuan mengingat informasi negatif dan netral. Apakah tidur setelah belajar dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh gejala tersebut pada memori, dan menguji apakah tidur versus bangun seharian mempengaruhi perbedaan memori tersebut. Untuk urgensi masalah yang diangkat, yaitu penelitian ini berangkat dari 3 masalah penting. Yang pertama, ketidakjelasan hubungan antara gejala internalizing dan bias memori emosional, yaitu banyak studi sebelumnya menunjukkan bahwa depresi dan kecemasan meningkatkan ingatan negatif tetapi hasilnya tidak konsisten. Yang kedua, peran tidur dalam memperkuat memori emosional masih diperdebatkan. Beberapa studi melaporkan bahwa tidur memperkuat ingatan emosional, namun meta-analisis menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan kurangnya replikasi berdaya besar atau high power replication. Yang ketiga, belum diketahui bagaimana gejala internalizing berinteraksi dengan tidur. Hanya sedikit studi yang menguji apakah tidur memperkuat atau justru mengurangi bias memori yang terkait depresi atau anxiety. Selanjutnya, untuk metode dan prosedur yang digunakan, yaitu yang pertama, desain penelitiannya menggunakan eksperimen online dengan 2 kondisi, yaitu daytime wake dan nighttime sleep. Untuk partisipannya, N sama dengan 281 orang dewasa dengan umur 18-59 tahun, sehat, tidak memiliki gangguan tidur atau psikiatri, direkrut melalui platform Prolific, random assignment ke kondisi sleep versus wake. Instrumen penelitiannya yaitu mini MASQ atau mini mood and anxiety symptom questionnaire, mengukur 3 dimensi internalizing. Untuk prosedur penelitiannya yaitu menggunakan session 1 atau encoding. Untuk analisis datanya yaitu menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA bifaktor S1 model, yaitu memisahkan faktor umum general distress dan faktor spesifik anhedonia dan anxious arousal. Lalu struktur equation atau model SEM mengujinya sebagai prediktor. Selanjutnya, untuk keunggulan dan keterbatasan penelitian ini, yaitu keunggulannya yang pertama menggunakan model psikometri yang lebih akurat, yaitu menggunakan big factor S1 model yang lebih stabil dibanding big factor biasa dan mampu memisahkan faktor umum dan spesifik secara jelas. Yang kedua, sampelnya besar dan prosedur online terstandarisasi dengan jumlah N sama dengan 281, jauh lebih besar dari penelitian laboratorium khas dalam topik ini, meningkatkan power dan generalizability-nya. Yang ketiga, paradigma memori yang kaya dan relevan, yaitu trade-off test meniru situasi memori emosional nyata atau objek penting versus detail latar. Yang keempat, desain eksperimentalnya kuat, itu mengontrol waktu hari, durasi, retensi, dan memisahkan efek tidur versus bangun. Selanjutnya, untuk keterbatasannya yaitu yang pertama, sampel non-klinis, 2, stimuli negatif mencapai ceiling effect, yang ketiga, data tidur tidak diukur secara fisiologis, dan yang keempat, encoding insidental.
Lalu untuk implikasi temuannya yaitu kecemasan atau anxious arousal menurunkan kemampuan memori secara umum baik untuk informasi negatif maupun netral. Yang kedua, tidur memiliki efek protektif, yaitu penurunan memori akibat kecemasan hanya muncul setelah masa bangun sepanjang hari, tetapi hilang ketika retensi disertai tidur. Yang ketiga, tidak ada bukti bahwa internalizing symptoms meningkatkan bias memori negatif. Temuan ini menantang asumsi bahwa depresi atau kecemasan otomatis membuat seseorang lebih mengingat hal-hal negatif. Dan yang keempat yaitu individu dengan gejala depresi atau anxiety cenderung melihat stimulus netral sebagai lebih negatif dan lebih mengganggu. Bias persepsi ini dapat berkontribusi pada cara mereka memproses dan menilai informasi sehari-hari meski tidak berdampak pada peningkatan memori emosional. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.